Kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview. Di kesempatan kali ini masih melanjutkan kisah Ken, sang legenda tak terkalahkan si tangan sihir pada film keduanya, From Vegas to Macau Movie kedua. Bagaimana nasibnya setelah mengalahkan organisasi pencucian uang terbesar di dunia, yaitu DOA? Apakah dia akan kembali ke kehidupan tentram dan damainya? Penasaran bukan? Tapi sebelum itu, Nicolas Cage tidak bermain lagi di film kedua ini dan akan digantikan oleh aktor bernama Song Yu. Oke, tak perlu lama-lama, ayo langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan sang legenda kita, Ken si tangan sihir, dan Amanda pergi liburan. Di sana, Ken bertemu dengan teman lamanya bernama Wei. Diketahui setelah mengalahkan DOA, Ken kembali ke kehidupan damainya. Tapi saat damai itu tak berlangsung lama, karena saat Ken sedang berlibur ini, Ken tiba-tiba ditemui oleh muridnya. Diketahui dia bernama Vincent. Menurut salah satu sumber, Vincent adalah Cool yang sudah diangkat murid oleh Ken. Mungkin nama lengkapnya adalah Cool Vincent, dikarenakan wajah yang berbeda, sebab memang pemerannya beda. Kita sebut saja Vincent. Kembali ke cerita, lalu Vincent memberitahukan kepada Ken bahwa DOA belum musnah sepenuhnya, dan kabar yang mengejutkan bahwa Ko dibunuh saat perjalanan ke pengadilan oleh orang-orang tak dikenal. Dan kabar yang mengejutkan lagi bahwa Ko bukan bos DOA sebenarnya. Ken menjawab tidak mau berurusan lagi dengan DOA dan ingin kembali pensiun. Saat Ken bercerita tentang cinta masa lalunya dengan Wei, diketahui kisah cinta Ken selama ini masih misterius. Ken selalu mengaku bujangan. Mungkin saja Amanda juga tak benar-benar anak kandungnya. Dulu Ken pernah punya seseorang wanita di masa lalu. Ken meninggalkannya karena pekerjaannya. Sepertinya Ken masih mencintainya. Diketahui wanita itu bernama Maria. Saat itulah tiba-tiba kapal Ken diserang oleh seseorang wanita dan anak buahnya. Sepintas dia adalah mantan Ken di masa lalu yang bernama Maria itu. Beruntung Wei, Ken, dan Vincent dapat melawan. Tapi Ken bertanya-tanya, kenapa Vincent sekarang mempunyai senjata api dan sangat mahir menggunakannya? Dan kenapa Maria menyerangnya? Apakah Maria menyerang karena dulu pernah ditinggalkan oleh Ken? Ken masih bingung. Setelah itu Ken ditemui oleh Vincent dan anggotanya. Di film kedua ini latar tempat rumah Ken berubah, lebih modern dan lebih canggih. Ditemani asisten robotnya bernama Henry. Di sini ada kabar mengejutkan. Ternyata Vincent sekarang bergabung dengan Interpol. Itu menjawab bagaimana Vincent mempunyai senjata api dan mahir menggunakannya. Di sana Vincent meminta Ken agar membantunya melawan DOA lagi, karena DOA belum musnah. Diketahui DOA sekarang masih dijalankan oleh bos besarnya bernama Miss Aoi dari Jepang. Tapi saat itu Ken menolak membantunya dan menyuruh Vincent agar tak ikut melawan DOA karena sangat berbahaya. Kemudian Ken menemui Wei untuk meminta pendapat terhadap sikapnya yang telah menolak permintaan tolong Vincent. Saat itu Wei hanya memberikan sebuah flash disk. Wei berkata itu dari Vincent. Setelah sampai di rumah, Ken memutar flash disk itu. Di situ Vincent mengucapkan terima kasih selama ini telah dididik olehnya dan memohon maaf tidak bisa menuruti permintaan Ken untuk tidak melawan DOA. Karena besok Vincent dan Interpol lain akan ke Thailand untuk memburu mantan jenderal akuntan DOA bernama Xioma yang mengetahui kunci seluruh dana DOA. Kemudian scene berganti, diperlihatkan seorang pria dan anak perempuan. Diketahui mereka adalah ayah dan anak. Diketahui dia bernama Xioma. Ya, dia adalah jenderal akuntan DOA, sekaligus sepupu dari Ko, dan putrinya bernama Sally. Sebentar, dia kan jenderal akuntan DOA. Kok berada di apartemen kumuh ya? Bukannya dia kaya? Ya, itu karena Xioma sedang dalam misi pelarian dan sembunyi dari kejaran DOA. Pasca Ko terbunuh, Xioma membawa kabur kunci dana DOA, tapi Xioma tidak ingin menggunakannya. Xioma ingin bertobat mungkin. Saat itulah Xioma sudah menyadari bahwa persembunyiannya telah tercium oleh orang-orang DOA dan mulai merencanakan sesuatu. Benar saja, kemudian tibalah orang-orang DOA yang dikomandoi oleh pria bernama Garo. Dia adalah guru dari mata hantu, dan yang lain wanita bernama Hilda.
Sepertinya Hilda dan Garo agak berselisih. Garo menyuruh Hilda menunggunya di luar. Di sisi lain, di dalam kelompok Garo ternyata ada penyusup polisi yang bertugas memberitahu posisi Shioma. Tapi itu segera diketahui oleh Garo. Saat kelompok Garo masuk ke apartemen Shioma, benar saja jebakan Shioma berhasil, sehingga memporak-porandakan anak buah Garo, dan terlihat Shioma berhasil kabur. Hilda yang mengetahui itu langsung mengejarnya. Tapi saat Hilda menangkapnya, itu bukanlah Shioma, tapi orang lain. Saat Shioma berpikir sudah lolos, dia telah terkepung oleh Interpol. Lalu Vincent dan anggotanya membawa Shioma ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Di sisi lain, DOE tak membiarkan Shioma lolos begitu saja. Ternyata DOE mengikuti Interpol dan Shioma sampai tempat itu. Benar saja, selang sebentar dimulailah penyerangan DOE. Satu persatu para polisi tumbang, sampai akhirnya pasukan DOE dapat menembus sampai ke dalam dan mencari Shioma. Beruntung di tempat itu terdapat ruang bawah tanah rahasia, tapi percuma karena pasukan DOE terus mengejar. Di sisi lain, Shioma juga kabur dan merencanakan sesuatu, lalu mengambil serum otot kaku. Pertempuran demi pertempuran terus berlanjut. Sampai akhirnya datanglah pahlawan kita, Ken si tangan sihir, dengan serangan kartunya, lalu menumbangkan pasukan DOE. Akhirnya, Ken dan Vincent mulai bekerja sama. Tapi walaupun sudah banyak menumbangkan pasukan DOE masih saja terus menyerang. Saat itulah Shioma menjalankan rencananya dengan meledakkan tempat itu. Sehingga Ken, Vincent, Shioma, dan yang lain dapat melarikan diri. Saat para polisi mengira sudah mengamankan Shioma, tiba-tiba Shioma dan Sally berhasil kabur dengan cara Sally berpura-pura diculik oleh orang jahat. Yang dimaksud adalah para polisi. Sehingga para warga menyerang para polisi, tapi beruntung Ken dapat kabur juga, lalu mengajar Shioma. Sepintas Ken kehilangan jejak Shioma. Saat Shioma berpikir sudah lolos dari Ken, tiba-tiba Ken menangkapnya dari dalam air. Setelah aksi kejar-kejaran itu, Ken, Shioma, dan Sally merasa lapar, sehingga mereka mau beli nasi goreng ala Thailand. Tapi apesnya mereka tak punya uang dan jamnya Ken juga rusak. Saat itulah Ken dan Shioma melihat sebuah peluang. Saat melihat ada sebuah kasino di sana, Ken menyuruh Shioma menunggu. Ken akan bermain judi sendiri. Saat Ken sudah masuk, Ken langsung diantar ke meja VIP dan langsung mau ikut dalam perjudian dengan mencuri uang orang yang ada di sana. Sebentar, kalau bisa mencuri uang kenapa harus ikut judi segala? Harusnya sudah cukup untuk beli makanan. Ya sudahlah, kembali ke cerita. Tiba-tiba datanglah Shioma menyusul Ken dengan berlagak seperti dewa judi dan mengaku sebagai guru dari Ken. Saat mau dimulai, tak diduga di dalam kasino tersebut ada bandar wanita cantik yang kemampuannya sangat keren. Saat itulah Ken menyerahkan perjudian itu kepada Shioma dengan meminjam chip dulu. Shioma bermain judi dengan wanita itu. Dan seperti yang diduga Ken, Shioma kalah dengan mudah. Tapi mereka berhasil mendapatkan uang. Kok bisa? Inilah sebabnya saat Shioma yang mengaku-ngaku dewa judi datang ke kasino itu, semua orang percaya sehingga bertaruh kepada Shioma. Sebaliknya, Ken malah menaruh taruhan ke wanita itu. Sehingga setelah membayar kekalahan Shioma, Ken dan Shioma masih mendapatkan uang untuk makan bersama. Saat mereka makan bersama, mereka didatangi oleh orang-orang kasino Thailand tersebut dan langsung membawa Sally karena Ken ketahuan mencuri uang di kasino itu. Dan ternyata pakaian yang dipakai oleh Shioma adalah curian juga dari butik milik bandar wanita kasino Thailand tersebut. Bandar wanita mengatakan akan melepaskan Sally jika Ken dan Shioma bisa membayar ganti rugi senilai 1 juta baht. Kemudian Ken dan Shioma mencari cara bagaimana membayar 1 juta baht itu. Sampailah Shioma dan Ken pada arena pertarungan, lebih tepatnya arena Muay Thai.
Di sana, Xioma menemui salah satu pengelola dan meminta dipinjami uang. Tapi orang itu tak mau memberikan. Tapi Xioma tak menyerah dan masih saja memaksa dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang tersebut. Orang itu lantas meminta kepada Xioma kalahkan petarung yang telah mengalahkan petarungnya jika mau uang. Di sisi lain ternyata Maria datang ke tempat itu juga untuk melihat-lihat. Saat itu Ken tahu Maria datang. Kembali ke Xioma, lalu Xioma diberikan sarung tinjunya. Saat Xioma masih termenung bagaimana caranya mengalahkan petarung itu, dia memberikan sarung tinju itu kepada Ken. Sepertinya Ken tak sadar karena pikirannya sudah kepada Maria. Di sana Ken menghampiri Maria. Maria terkejut bisa bertemu Ken di tempat seperti ini, dan Maria bertanya, sedang apa Ken ada di sini? Saat itu orang tadi menjawab untuk menantang Raja Tinju Thailand. Semuanya menjadi terkejut, termasuk Ken pastinya. Di sana rekan bisnis Maria bernama Jordi meremehkan Ken. Ken yang terbawa gengsi ada Maria langsung berkata akan mengalahkan Raja Tinju Thailand tersebut. Tapi kenyataannya, Ken memang ahli trik manipulasi seperti sihir, tapi dia tak bisa bertarung dengan tangan kosong. Ken sangat ketakutan. Saat sudah dimulai pertarungan, Ken hanya lari-larian menghindar layaknya monyet. Sampai akhirnya Ken tak mau terlihat pecundang di depan Maria mengeluarkan keberaniannya. Tapi kembali lagi, Ken memang tak bisa bertarung dan hanya menjadi sasaran pukul. Saat itulah Xioma punya siasat. Xioma menyusup ke tim Raja Tinju Thailand dan menuangkan serum otot kaku yang selama ini dia bawa. Dan benar saja, serum itu bekerja efektif sehingga membuat Ken dapat mengalahkan Raja Tinju Thailand. Akhirnya Xioma dapat menyelamatkan Sally, tapi Ken dan Xioma berpisah karena Ken mau bersama Maria dulu. Sekali lagi Ken menjalani nostalgia cintanya bersama Maria. Di sisi lain Xioma bersama Sally menemui ibunya Sally sekaligus istri dari Xioma bernama Hana. Di sana Xioma bertujuan menitipkan Sally kepada Hana karena jika Sally bersamanya akan ada banyak bahaya. Singkat cerita, Ken dan Xioma kembali bertemu. Xioma dipersilakan datang ke rumah Ken. Diketahui Ken saat ini pulang ke rumahnya yang ada di Macau bersama Vincent dan rekannya. Saat bersamaan Ken dihubungi oleh Maria. Maria mengatakan bahwa dia akan mengunjungi acara di Macau dan meminta Ken untuk datang. Singkat cerita, Ken datang ke acara itu. Ternyata David ada juga di sana. Dan di sana Maria bersama Jordi dan rekannya lain, sebut saja si rambut putih karena rambutnya putih. Lalu Jordi mengajak Ken bermain kartu. Wei juga setuju karena nanti kemenangan akan disumbangkan ke Amal. David yang ada di sana juga ikut bermain, mungkin ingin balas dendam kekalahannya di film pertama. Dan dimulailah permainan kartu poker. Di meja ada Maria, Wei, Jordi, si rambut putih, David, dan Ken. Sepintas David dapat double as, sekop, dan wajik. Jordi mendapatkan jack dan king keriting. Rambut putih mendapatkan queen dan 8 sekop. Dan Ken mendapatkan double 10, keriting, dan wajik. Saat bandar sudah membuka kartu, terlihat kartu king sekop, 10 sekop, dan 2 jack, hati, dan wajik. Jordi semakin yakin menantang Ken untuk bertaruh lebih tinggi karena dapat full house. Ken menanggapi dengan mempertaruhkan semuanya. Sedangkan Wei dan Maria dan si rambut putih mundur. Saat itu David juga pergi meninggalkan permainan. Dan saat bandar membuka kartu terakhir, terlihat kartu jack sekop, sehingga Jordi mendapatkan 4 of kind. Jordi menantang Ken mempertaruhkan taruhan pribadi senilai 100 juta. Ken juga mengiyakan. Dengan sombongnya Jordi membuka kartunya. Dia sangat yakin bahwa dia akan menang karena yang bisa mengalahkannya hanya strike flush dan royal flush, dan itu tidak mungkin karena kartu queen sekop ada di tangan rambut putih. Tapi hal yang tak diduga terjadi. Ken mendapatkan royal flush dan membuat Jordi dan rambut putih keheranan. Disusul tepuk tangan penonton. Kok bisa? Penasaran bukan? Dan inilah yang terjadi. Sebelum David meninggalkan permainan, David mencuri kartu rambut putih. Kemudian David dan Ken saling bertukar kartu, dan kecepatannya tak bisa dinalar. Semua orang tak menyadari. Dan fakta yang tak diduga, ternyata sekarang David telah menjadi murid Ken.
Saat bersamaan, Ken mengetahui ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Benar saja, di rumah Ken, rekan wanita Vincent berkhianat dengan membunuh rekannya dan mengancam Vincent. Beruntung, Xioma dapat menyelamatkan dengan berpura-pura menjadi robot Henry. Di scene ini agak konyol, gak masuk akal. Kembali ke cerita. Kemudian Garo dan anak buahnya datang, dan terjadilah pertarungan antara Vincent dan Garo. Saat itulah Ken datang, dan semua musuh tumbang. Tapi pasukan DOA kembali datang. Beruntung rumah Ken penuh dengan jebakan, sehingga Ken dan Vincent dapat sembunyi. Lalu Ken menyuruh Henry untuk melawan pasukan DOA. Ternyata mode tempur Henry sangat overpower, sehingga musuh kabur semua. Saat Ken, Xioma, dan Vincent berpikir sudah usai, tiba-tiba Ken mendapatkan telepon bahwa putrinya Xioma telah ditangkap. Jika ingin dia selamat, Ken dan Xioma disuruh pergi ke Shenzhen. Singkat cerita, Ken dan Xioma pergi ke Shenzhen, dan di sana mereka dibawa ke dalam pesawat dan bertemu bos besar DOA. Terlihat seorang wanita. Apakah dia Miss Aoi itu? Sepertinya iya. Tak perlu basa-basi, Xioma langsung memberikan kunci dana DOA untuk transfer kembali ke DOA. Lalu Xioma diantar ke tempat Sally. Tapi Ken segera menyadari bahwa wanita yang ada di depannya bukan bos DOA sebenarnya. Benar saja, kemudian muncullah Maria. Ternyata Miss Aoi yang merupakan bos DOA adalah Maria. Lalu Maria menantang Ken dalam permainan kartu. Jika Ken menang, Xioma dan Sally akan dilepaskan. Ternyata Sally masih disandera. Saat permainan sudah dimulai, Ken mengambil King 4 of Knights. Dan Maria sepintas merasa sudah menang karena mengambil strike flush. Tapi apa yang terjadi? Kartu Queen Maria bukan hati, tapi sekop. Dan ternyata Ken sudah dulu mengambilnya. Tapi Maria tidak mau mengakui kekalahan dan menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan Sally. Beruntung Xioma dapat menyelamatkan. Disusul Vincent muncul. Ternyata Vincent ikut di pesawat itu dan terjadilah pertarungan. Saat itu Ken dikejar Hilda. Di sisi lain, Vincent bertarung lagi dengan Garo. Singkat cerita, Ken dapat menumbangkan Hilda. Dan di sisi lain, Vincent juga dapat mengalahkan Garo. Di saat bersamaan, transfer data uang DOA gagal karena kehabisan waktu, sehingga Maria memutuskan melarikan diri. Tapi Maria segera ditemukan oleh Ken. Lalu Maria berkata kepada Ken bahwa dia bermaksud setelah mendapatkan uang DOA, Maria akan mengundurkan diri dan ingin hidup bersama Ken. Tapi sekarang tak mungkin terjadi. Lalu Maria membuang parasutnya dan memutuskan menjatuhkan diri dari pesawat. Ken hanya dapat meratapi kepergian Maria. Dan di scene terakhir diperlihatkan semuanya berkumpul di rumah Ken. Tiba-tiba Ken datang dengan babak belur. Dihajar seseorang. Saat mereka penasaran siapa yang melakukannya, datanglah seseorang. Pastilah kalian tahu siapa dia. Dia adalah Pangeran Judi. Diketahui Ken dihajar oleh Pangeran Judi karena menghina gurunya. Siapakah gurunya Pangeran Judi? Ya, ini dia, Raja Dewa Judi. Dan ada fakta lain muncul. Ternyata Xioma adalah murid dari Raja Dewa Judi. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah di film From Vegas to Macau movie kedua. Secara mengejutkan, Andy Lau yang sebagai Pangeran Judi di film God of Gambler muncul. Sepertinya di film ketiga nanti akan ada duet Pangeran Judi dengan si tangan sihir. Sangat keren pastinya. Cukup sekian rekap alur cerita From Vegas to Macau movie kedua ini. Akhir kata, wassalamualaikum.